Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita melanjutkan kitab At-Tamhid fi syarhi Kitab Tauhid, bab tentang man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harrama faqad ittakhadhum arbaban min dunillah. Sudah belum ini, Bu? Bab tentang barang siapa mentaati ulama dan juga umara dalam rangka dalam mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka sesungguhnya ia telah menjadikan Tuhan-Tuhan mereka itu menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah. Islam mengajarkan tentang anna tauhidah huwa ifradullah. Disebut bertauhid itu bila seseorang mengesahkan Allah Ta'ala. Dan Islam melarang manusia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Terkadang kesyirikan itu terjadi pada perkara yang manusia tidak menyadarinya. Maka bab ini hadzal bab wal abwabul lati ba'dahu fi bayani muqtadiyati tauhid. Pada bab ini penulis ingin menjelaskan tentang konsekuensi orang yang bertauhid. Segala sesuatu itu ada muqtada, ada konsekuensinya. Iman ada konsekuensinya, Islam ada konsekuensinya, tauhid juga mengandung konsekuensi. Wala wazima tahqiqu syahadati an la ilaha illallah. Dan juga bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang wajib menjadi sesuatu yang lazim dilaksanakan dalam rangka merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Wa anna syahadata an la ilaha illallah taqtadi wa tastalzimu an yakuna al-'abdu muti'an lillahi jalla wa ala. Di mana setiap orang yang sudah bersaksi tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah, lazim bagi dirinya, mesti ada padanya seorang hamba itu memberikan ketaatannya hanya kepada Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Fima ahalla wa maharama, berkaitan dengan hal-hal yang telah Allah halalkan maupun yang telah Allah haramkan.
Artinya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah harus kita halalkan, yang diharamkan oleh Allah juga harus kita katakan haram. Mahillan lil halali muharraman lil harami la yatahakum illa ilahi jalla wa ala wa la yuhaqqimu fid dini illa syar'allahi jalla wa ala. Di antaranya adalah menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan, tidak berhukum kecuali dengan apa yang datang dari Allah, dan tidak menetapkan hukum agama kecuali dengan syariatnya Allah. Tidak menetapkan syariat agama itu kecuali dengan syariatnya Allah. Ini diterangkan karena ada manusia yang beragama dengan selain syariatnya Allah, menisbatkan diri kepada Islam tapi bukan datang dari Allah Ta'ala, menganggap bagian daripada Islam tapi bukan datang dari Allah Ta'ala. Masalan, permisalannya dalam hukum Islam, yang memberi mahar dalam pernikahan siapa ibu? Laki-laki memberikan mahar kepada pengantin wanita. Tapi di sebagian tempat justru mahar itu ditetapkan untuk wanita terhadap laki-laki. Nah, ini jelas tidak berhukum dengan syariat Allah Ta'ala. Contoh yang lainnya, Islam telah menyebutkan menutup aurat yang disebut dengan apa ibu? Jilbab, ya. Ayyadribna min jalabibihinna, hendaklah wanita-wanita itu mengulurkan jilbab-jilbab mereka, kain yang menutup aurat mereka. Maka aurat itu bagaimana menurut Islam, jilbab itu bagaimana menurut Islam, harus sesuai syariat Allah, bukan menurut pandangan akal seseorang. Wal ulama wadifatum tabyinu ma'ani ma anzalallahu jalla wa ala rasulih. Sementara tugas para ulama, mereka berfungsi menjelaskan makna ayat yang diturunkan oleh Allah atau sunnahnya Rasulullah SAW. Tugas ulama cuma ini. Walaysat wadifatumul lati udina lahum biha fi syar'i ayuhallilu ma yusauna. Bukan tugas para ulama itu mereka membuat sesuatu yang dianggap sebagai perkara yang halal menurut mereka padahal kebalikannya, haram menurut mereka padahal kebalikannya. Ini bukan tugas mereka demikian. Tugas mereka menjelaskan mana sih yang dihalalkan oleh Allah dan mana yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh kebalikannya. Bal wadifatumul ijtihad fi fiqhin nususi. Bahkan di antara tugas para ulama itu bersungguh-sungguh untuk mengetahui secara mendalam nas-nas Al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Wa ayyubayyinu ma halallahu wa ma harama jalla wa ala. Menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apa sih yang dihalalkan oleh Allah, apa pula yang sudah diharamkan oleh Jalla wa'ala, Dat yang maha mulia lagi maha tinggi. Fahum, berarti kesimpulannya ulama itu apa ibu? Adawatun wa wasailun li fahmi nususil kitabi wa sunnah. Mereka adalah alat, mereka adalah perantara untuk bisa membantu masyarakat muslim, kaum muslimin guna memahami nas Quran dan sunnah. Jadi mereka ini adalah alat untuk kita bisa memahami apa sih isi Quran dan sunnah itu. Mereka bukan penentu hukum. Ulama itu bukan yang mengatakan halal dan haram. Ulama itu hanya menyampaikan apa yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Walidzalika kana ta'atuhum tabi'an li ta'atillahi wa rasulih. Karenanya kita mentaati ulama itu harus sesuai dengan tingkat ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang itu diketahui pandai baca Quran, ngerti tentang hadis, tapi tidak taat sama Allah, ada nggak yang kayak begini bu? Banyak. Banyak orang yang bisa baca Quran tapi tidak patuh kepada Allah, tahu hukum halal dan haram tapi tidak dalam rangka mentaati Allah, hanya untuk sekedar mendapatkan gelar atau yang semisalnya.
Yang kayak begini nggak boleh ditaati. Kita taat kepada para ulama ketika para ulama itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yuta'una fima fi ta'atullahi jalla wa ala wa rasuli. Ditaati mereka itu pada perkara-perkara yang mengandung unsur ketaatan kepada Allah dan juga ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau para ulama menyebutkan sesuatu yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah azza wa jalla, seperti mereka berkata tawasul kepada kuburan-kuburan. Ada di antara para ulama, menurut orang kita mereka ulama, lalu menganjurkan untuk minta kepada kuburan, tawasul namanya Bu ya. Atau kalau bernadar ke pelampaian namanya Bu. Kalau di Jawa Timur di apa namanya? Kuburan Sunan Ampel atau Sunan Ngampel? Yang mana yang benar? Ya, pokoknya itulah ya Bu ya. Jadi mereka menganjurkan ke sana untuk minta kepada kuburan. Ini nggak perlu ditaati, karena Allah nggak pernah memerintahkan seperti itu. Allah berkata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa saja kalian kepadaku, akan aku ijabah doa kalian. Berarti Allah, kita mau berdoa langsung kepada Allah, nggak perlu lewat kuburannya Sunan Kalijaga, nggak perlu lewat kuburannya Guru Ijai, tidak perlu. Langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih amla? Barakallahu fikum. Wa ma kana minal umul ijtihadiyah fayuta'una. Pada perkara-perkara yang di dalamnya diperlukan ijtihad, mereka ditaati bila ijtihadnya cocok dengan kebenaran. Kalau ijtihadnya tidak cocok dengan kebenaran, maka tidak perlu diikuti. Pertanyaannya buat ibu-ibu, ijtihad itu apa toh? Bu? Apa ijtihad itu, Bu? Hah? Baru mau nanya ya? Oh, nah. Ya saya tanya duluan, Bu. Apa kalau begitu ijtihad itu, Ibu? Ijtihad itu berangan-angan, iya Bu. Salah. Apa ijtihad itu? Yang bisa nanti dikasih hadiah. Jazati ada bukunya? Ada? Ada bukunya. Apa ijtihad itu, Ibu? Ummahat, ijtihad itu apa? Kayaknya bahasa Indonesia nggak paham. Ayyatul ummat, mal ijtihad. Mungkin lebih paham ya. Mal ijtihad. Apa ijtihad itu, Ibu? Sesuai dengan Al-Quran dan Tayyib. Ijtihad itu maknanya badlun nafsi biquwati aklihi lamma lam yajidun nassan mutlaqan fil Qur'ani awi sunnah. Mengerahkan segala kemampuan dan kecerdasan seseorang untuk memahami hukum ketika nggak dijumpai ayat maupun hadis yang menegaskan. Itu namanya ijtihad. Sampun hafal? Mengerahkan segenap kemampuan dan kecerdasan seseorang untuk memahami sebuah hukum yang tidak dijumpai nas dari Al-Quran maupun sunnah secara tegas. Ulangi lagi ya Bu ya. Nanti saya yang jadi lupa ini. Mengerahkan segenap kemampuan dan kecerdasan seseorang untuk memahami sebuah hukum yang tidak dijumpai nas di dalam Al-Quran maupun sunnah secara tegas. Misalnya, tapi ada nggak ayatnya Bu yang menyebutkan tentang larangannya atau halalnya? Ada nggak? Kalau begitu tapi itu halal atau haram? Nah ini perlu ijtihad. Ternyata ada kaidah al-aslu fid dunya awil adati ibahah. Hukum asalnya hal-hal duniawiyah itu halal. Oh, enggak ada ayat yang mengharamkan, berarti tape hukumnya halal. Tapi kalau sari tapenya halal tidak, Ibu? Sari tapenya halal tidak? Kalau enggak memabukkan enggak haram, Bu. Kalau misalnya enggak memabukkan halal atau tidak? Diminum sampai 10 gentong enggak mabuk juga. Halal atau haram?
Kita katakan kalau dia sudah berubah menjadi khamr, baru hukumnya menjadi apa? Ini butuh ijtihad. Di zaman Rasulullah nggak ada bentuk pakaian kayak ibu-ibu ini, dijahit kerudungnya, lalu ada bunga di bagian tertentu, bentuknya ada fluinya dan sebagainya. Itu nggak ada. Pertanyaannya, boleh nggak dalam Islam? Ini perlu ijtihad. Ternyata hukum asal dunia itu apa? Boleh, selama memenuhi syarat ketentuan syariah boleh. Nah, ini contoh disebut dengan ijtihad. Baik. Kemudian kata beliau selanjutnya, li'annahum hum afqahu bin nususi min ghairim. Karena yang namanya para ulama, catat dengan garis atas yang tebal, mereka itu adalah manusia yang paling faqih. Pertanyaannya, apa sih faqih itu, Bu? Paling faham. Mereka adalah orang yang paling faqih, paling dalam pemahamannya bin nusus terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah dibandingkan selainnya. Jadi disebut ulama kalau orang itu faqih. Dan di antara para ulama menyebutkan syarat ulama itu yang bisa berijtihad, hafal Quran, hafal asbabun nuzulnya, hafal 9 qiraat. Tahu qiraat 9, Bu? Cara baca Quran yang beragam caranya itu. Kemudian hafal hadis minimal 1000, lengkap dengan rawi-rawinya. Kita ini kan Arba'in Nawawi hafalnya cuma innamal a'malu, itu aja matannya saja ya, Bu ya. Perawinya nggak hafal. Berarti kita ini bukan ulama, ya. Tapi insya Allah berusaha mengikuti jejaknya para ulama, insya Allah. Nah, ini diantara ulama demikian, ngerti bahasa Arab dengan balaghahnya, menguasai usul tafsir, usul hadis, usul fikih, baru disebut ulama. Di negeri kita ini Masya Allah, baru bisa ceramah langsung disebut ulama, kiai dan sebagainya. Ya, itulah Indonesia. Fatakunu ta'atul ulama'i wal umara, ta'atul ulama'i wal umara'i min jihati ta'atit tabi'iyah lillahi wa lirasuli. Sehingga bentuk ketaatan yang benar kita serahkan kepada ulama atau kepada umara ditinjau dari sisi ketaatan yang mengikuti ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya itu. Amma ta'atul istiqlaliyah falaisat illa lillahi jalla wa ala. Adapun bentuk ketaatan secara mutlak tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah jalla wa ala. Hatta ta'atun Nabi alaihi salatu wasallam innama yatabi'a li ta'atillahi jalla wa ala. Sampai pun ketaatan kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu dalam rangka ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah memerintahkan kita taat kepada Nabi, kita nggak perlu taat. Tapi ternyata Allah memerintahkan kita mentaati Nabi. Dalilnya surat An-Nisa, mayyuti illaha mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Barang siapa yang dia mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Berarti Allah perintahkan kita supaya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih contoh ketaatan kepada Rasulullah? Iya, sahih. Wal itharu ma ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ghairihi. Mendahulukan setiap yang datang dari Rasulullah dibandingkan dengan selainnya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan jangan pula engkau mendahului siapa? Rasulnya. Berarti dulu yang didahulukan Rasulullah SAW. Al-ithar, mendahulukan Rasulullah, mementingkan yang datang dari Rasulullah dibandingkan yang lainnya. Misalnya Rasul berkata tentang wanita. Rasul berkata tentang wanita, idza salatil mar'atu khamsaha, bila wanita telah salat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan, wa ata'at ba'laha, patuh terhadap suaminya, wa sabarat bisayyiatihi, sabar dengan kejelekan akhlak suaminya, sabar. Wanita itu harus apa? Sabar.
Pokoknya lihat suaminya jelek akhlaknya, sabar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qila la yaumal qiyamah, kelak dikatakan kepadanya di hari kiamat, udkhulil jannah, silahkan masuk ke dalam surga. Min abwabi syi'ti, pintu manapun yang kamu inginkan. Berarti ibu kalau ada suaminya menjengkelkan, fasbir sabran jamila, sambil ngelus dada ya, fasbir sabran jamila, khair insyaallah, sabar. Dengan demikian perintah suami lebih dipatuhi daripada perintah siapa? Orang tuanya sendiri, selama perintah itu tidak melanggar syariatnya Allah Azza wa Jalla. Naam, fa inna Allah walladhi udina bi ta'atihi wa huwa alladhi amara bi ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa ada makna syahadah law bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perintah Allah agar kita mentaati Rasulullah. Allah lah yang mengizinkan kita, memaklumkan kepada kita agar taat kepada Rasulullah. Dan ini konsekuensi kalau manusia mengucapkan bahwa Muhammad adalah utusan. Jadi semua syariat di muka bumi ini ditimbang dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seseorang membuat syariat cium telapak kaki, timbang dulu ada enggak dalam syariatnya Rasul? Rasulullah pernah dicium telapak kakinya enggak, Ibu? Enggak pernah. Enggak ada satu manusia pun yang pernah sujud di hadapan siapa? Rasulullah, enggak ada. Dan Nabi tidak mengajarkan. Sampai Nabi mengatakan lau amura imra'an ayyasjuda la amartul mar'ata ayyasjudna li zawjiha. Kalau seandainya boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada orang lain, wanita lah yang akan aku perintahkan sujud kepada siapa? Suaminya. Tapi nggak boleh sujud kepada manusia. Sehingga kalau ada di antara manusia, seperti yang kemarin saya sebutkan, ada seorang guru, dia berkata bahwasannya Rasul datang menjumpainya sambil mencium lututnya. Wah, ini jelas sebuah bentuk kebohongan kepada umat, dusta, kadzab. Kadzab itu artinya kebohongan yang terus-menerus, namanya kadzab. Pembohong yang terus-menerus disebut dengan kadzab. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Wa ma arsalna mir rasulin," dan kami tidak mengutus dari kalangan para rasul itu illa kecuali liyuta'a biidznillah, agar rasul itu ditaati dengan izinnya Allah tabaraka wa taala. Fata'atu al-istiqlaliyah naun min anwa'il ibadah. Bentuk ketaatan istiqlaliyah ini salah satu bentuk ketaatan yang bernilai ibadah. Ya, ini bentuk ketaatan istiqlaliyah itu ketaatan kepada seseorang dalam rangka mentaati siapa? Allah, itu namanya taat istiqlaliyah. Ini perkara ibadah. Fayajibu ifradullahi jalla wa ala bi, maka karena dia termasuk ibadah, wajib di dalamnya mengandung unsur mengesakan Allah saja. Wa ghairullahi jalla wa ala innama yuta'a li anna Allah jalla wa ala udina bi ta'ati. Kalau kita mentaati orang lain itu juga karena Allah. Kalau kita mengikuti seseorang itu juga karena perintah Allah. Wa yuta'u fi ma adinallahu bihi fi ta'ati. Fal makhluk la yuta'. Makhluk enggak perlu ditaati. Fal makhluk la yuta'u fi maksiatillah. Makhluk tidak perlu ditaati dalam perkara yang mengandung kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Suami ketika berkata kepada istrinya untuk meninggalkan sholat, jangan ditaati. Suami yang berkata jangan sedekah kepada ibumu, jangan ditaati. Karena sedekah kepada orang tua itu hukumnya apa, Ibu? Mensedekahi orang tua hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sedekah kepada orang tua itu loh, wajib atau sunnah? Mustahab atau sunnah muakkad atau wajib? Atau wallahu a'lam? Wallahu a'lam. Ya, wajib, Ibu. Bersedekah kepada orang tua itu hukumnya wajib. Sampai di antara para ulama, Imam Ahmad mengatakan
falayan bagi dirajulin ayyakula tu'matan illa ba'da arafa kana walidayya kulu syai'an. Enggak pantas seseorang makan dan minum kecuali dia yakin bapak dan ibunya juga sedang makan dan Masya Allah. Sampai seperti itu Islam mengajarkan. Makanya ibu-ibu kalau sampai kenyang, kalau orang tuanya nggak diperhatikan, itu pasti dijamin masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau perkaranya perkara yang tidak mengandung perkara yang mengandung kedurhakaan kepada Allah, jangan ditaati. Li'anna Allah lam ya'dzan. Karena Allah nggak pernah memberikan permakluman, izin ayyuta'a makhluk fi ma'siyatil khaliq jalla wa ala, untuk mentaati makhluk siapapun mereka, apapun kedudukannya, dari negeri manapun dia, kalau isi perintahnya maksiat kepada sang khaliq Allah jalla wa ala. Wa inna ma yuta' fi ma ata Allah jalla wa ala fihi ala nahwi alladhi ya'ti. Ketaatan hanya bisa diberikan dalam rangka mentaati Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Jadi ulama manapun, umarok manapun, kalau perintahnya berisi tentang kedurhakaan kepada Allah, dipatuhi, pelakunya jatuh dalam kategori syirik. Pelakunya disebut apa? Musyrik. Sehingga karena Syekh rahimahullah ta'ala yubayyinu anna ta'a min anwa'il ibadah. Harus dipahami dengan baik, ketaatan itu ibadah. Sekali lagi, yang namanya ketaatan itu masuk dalam kategori jenis ibadah. Ibu taat kepada suaminya berarti ibu beribadah kepada Allah. Tapi pada perkara-perkara yang cocok dengan syariat Allah atau yang tidak melanggar syariat Allah. Bal inna ta'ata fi tahlili wa fi tahrimi ya makna ittikhadul arbab. Bahkan sesungguhnya ketaatan dalam masalah menghalalkan dan dalam masalah mengharamkan sesuatu yang datang dari ulama yang tidak datang dari Allah, itu sama dengan menjadikan mereka Tuhan-Tuhan selain Allah. Saya menyebut dengan istilah Tuhan ini untuk mudah difahami ya Bu. Sebab sebenarnya sebutan Tuhan ini nggak tepat. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, Tuhan itu diambil dari bahasa Sanskerta, maknanya kepala para dewa. Dan jadi kurang tepat sebenarnya. Tapi karena orang Indonesia bisanya memahami Tuhan, ya sudah Tuhan. Kecuali ibu sudah sepakat kita sebut Rabb Ustaz, tidak lagi dengan apa? Nah, taib. Sepakat ibu? Taib. Jadi sesungguhnya ketaatan dalam masalah menghalalkan dan mengharamkan ini terhadap para ulama yang tidak sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, berarti telah menjadikan mereka sebagai Rabb selain Allah tabaraka ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, seperti yang Allah katakan dalam surah At-Taubah, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka ittakhadhu, telah menjadikan akhbarahum wa ruhbanahum, pemberi kabar dan pendeta mereka, rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka itu arbaban, sebagai Rabb min dunillah selain Allah. Wal masih ibn Maryam, mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam itu sebagai Rabb selain Allah. Padahal ibu-ibu, kalau ditanya kepada orang Nasrani, tunjukkan satu aja ayat dari Injil yang mengatakan Isa itu anaknya Allah, nggak akan ketemu. Dalam Injil itu nggak akan ada ayat yang menyebutkan bahwa Isa anak Allah, nggak ada. Jadi mereka itu mengada-ngada gitu. Yang adalah Isa ibnu Maryam. Isa itu adalah anaknya Maryam. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian kata beliau, babu man atal ulama wal umara. Adapun ucapan judul yang mengatakan bab tentang mentaati ulama dan umara. Al ulama wal umara hum ulul amri. Ulama dan umara itu dalam bahasa Islam disebut dengan ulul amri. Mereka adalah orang-orang yang diserahkan urusan-urusan kaum muslimin agar keadaan kaum muslimin menjadi baik. Jadi ulul amri itu artinya kaum atau seseorang yang diserahi urusan kaum mukminin agar urusan kaum mukminin menjadi baik. Yang ngatur urusan kaum mukminin. Kalau umara yang menjelaskan
menjebloskan ke penjara, menangkap orang. Kalau ulama yang menerangkan kenapa ditangkap, kenapa dipenjara, seberapa jenis hukumannya, ini tugasnya siapa? Ulama. Dan dua ini tidak bisa dipisahkan. Anda lihat Yahudi ingin memisahkan ini. Kaum muslimin itu kekuatannya ada pada dua perkara ini. Bila ulama telah bekerja sama dengan apa? Umara, pemimpin kaum muslimin. Tapi yang terjadi bagaimana? Ulama dipisahkan daripada umara. Umara dibuat membenci para ulama. Lihat sekarang negeri-negeri Islam yang ada, umaranya itu menangkapi ulamanya. Sahih amla, kecuali di negeri-negeri yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di Mesir saja coba lihat itu, ulamanya dimusuhi oleh umaranya. Orang-orang yang berada di bawah ulamanya mengompor-ngompori ulama untuk memusuhi siapa? Umaranya. Dan itu kenyataan yang terjadi sekarang. Di negeri kita pun begitu. Ustadz-ustadznya digosok-gosok supaya mengeluarkan fatwa membenci pemerintah. Pemerintahnya juga semakin benci kepada siapa? Ustadz-ustadznya, walhasil rusak. Yang tertawa Yahudi sama Nasrani yang dipimpin oleh makhluk yang disebut iblis, laknatullah alaihi. Makanya ibu sekalian rahimakumullah, ulama dan umara ini adalah orang-orang yang diserai urusan kaum mukminin. Nah, Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatilah olehmu Allah, taatilah olehmu Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan ulil amri kalian. Coba ibu perhatikan ayat itu. Kalimat atiunya ada pada kalimat Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah oleh kalian Allah, wa atiur rasul, dan taatilah kalian. Kemudian enggak diulang lagi kalimat atiunya, langsung wa ulil amri minkum. Mengapa? Karena itu menunjukkan taat kepada ulil amri sama dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan man ata'a umara'ahum faqad ata'ani. Siapa yang dia taat kepada pemimpinnya atau umaranya, dia taat kepadaku. Yaitu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ulama, para ulama berkata, ulul amri yasmulu man lahul amru fi hayatin nasi fi dinihim wa humul ulama wa fi dunyahum wa humul umara. Disebut ulul amri adalah setiap orang yang mencakup jenis manusia yang mengurusi hajat hidup orang lain, hajat hidup manusia, baik dalam urusan agamanya maupun dalam urusan dunianya. Urusan agamanya disebut ulama, urusan dunianya disebut pemerintah atau umara. Wa qad qala jalla wa ala, Allah mengatakan wa ulil amri minkum wa lam yukarriru fi'la ta'ah. Allah mengatakan dan taatilah ulil amri kalian itu tidak dengan menambahi kalimat atiu. Kata Ibnu Qayyim, dalla ala anna ta'ata ulil amri laisa istiqlalan wa innama yuta'una fi ta'atillahi wa rasulih. Ini menunjukkan ketaatan kita kepada umara atau ulil amri, baik ulama maupun pemerintah, itu bukan bentuk ketaatan istiqlalan, tapi ketaatan yang sifatnya ditinjau dari sisi ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau umaranya itu patuh kepada Allah dan Rasulnya, atau urusan yang diperintahkannya tidak bertentangan dengan isi Al-Quran dan Sunnah, ya ditaati. Apa contohnya ummahat? Apa contohnya? Berkendara memakai apa? Helm. Nah, itu mentaati umara. Bertentangan nggak dengan isi Al-Quran pakai helm? Enggak. Atau berkendara menggunakan safety belt? Bertentangan nggak dengan isi Al-Quran, ibu-ibu? Nah, kalau ibu-ibu sudah ditetapkan ketentuan pengendara mobil pakai safety belt, kemudian nggak mau pakai safety belt, itu nggak taat sama umara. Kalau nggak taat sama umara, padahal itu perkara yang tidak bertentangan dengan isi Al-Quran, berarti dia nggak mungkin taat sama Allah dan Rasulnya. Faham ibu-ibu? Jadi jangan diremehkan. Lampu merah harus apa namanya? Kecuali darurat Ustaz, mau ke rumah sakit gitu ya. Nah, ya sudah khair, barakallahu fiik. Nah, kadalik.
Fa idza umiru bima'siyatin fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maka kalau umara itu mengajak kepada perkara yang mengandung maksiat, jangan ditaati. Karena enggak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada. Di Jogja, masyarakatnya ketika terjadi gempa itu suruh bikin sayur 7 rupa. Ya asem, ya lodeh, ya semacam-macam lah begitu. Nah, yang kayak begini enggak ditaati. Karena jenis ketaatan yang seperti itu termasuk dalam kategori apa? Syirik. Sahih? Nah. Taib, kadalik. Kalau ibu-ibu diperintahkan untuk nanam bunga atau pohon di depan rumahnya, ditaati atau tidak? Iya, karena enggak bertentangan. Boleh. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Wal umur ijtihadiyyati allati laisa fiha nassun minal kitabi was sunnah fa innahum yuta'una fi dzalika li anna Allah adina bihi. Adapun urusan ijtihadiyah yang enggak dijumpai nasnya dari Quran maupun sunnah, ini boleh diikuti karena memang Allah memerintahkan hal itu. Walima fi dzalika minal masalil mar'iyati fi syara'. Dan juga masuk dalam kategori ini hal-hal yang mengandung kemaslahatan untuk urusan hajat hidup manusia secara umum. Ya berarti ditaati. Wallahu a'lam bishawab. Ya banyak perkara-perkara yang mengandung kebaikan seperti masuk sebuah negeri harus menggunakan apa? Paspor atau visa, ya jelas itu ditaati. Nah, di Saudi Arabia ditetapkan wanita bekerja wajib membawa apa? Mahram. Sebenarnya sudah ada ketentuan itu, Ibu. Di Saudi itu ketentuannya tertulis tegas. Wanita yang bekerja di Saudi itu harus ada apa? Mahramnya. Cuman nggak tahu kenapa orang Indonesia ini, masya Allah. Karena orang Indonesia ini sakti, bisa bikin surat mahram. Keterlaluan memang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu jangan diikuti yang itu, karena jelas melanggar syariat itu. Adapun ucapan fi tahrimi ma'alallah, perhatikan kata beliau, dalam masalah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, yakni fi tahrimil amr alladzi halallahu, yaitu mengharamkan perkara yang jelas-jelas Allah katakan haram. Contohnya apa, Ibu? Mengharamkan perkara yang jelas Allah katakan halal. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah diharamkan oleh manusia, apa contohnya? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah dihalalkan oleh manusia, apa contohnya? Dihalalkan oleh Allah, diharamkan oleh manusia. Padahal Allah mengatakan halal. Allah katakan halal, tapi manusia mengharamkannya. Apa contohnya, Ibu? Menikah, halal atau haram? Nikah halal atau haram, Ibu? Halal. Menikah hukumnya? Tapi ada di antara manusia yang tidak mau menikah. Karena mereka menganggap tingkatan tertinggi manusia itu kalau sudah meninggalkan nikah. Ya, apa namanya? Rahib-rahib dan semisalnya, mereka tidak mau menikah. Yaitu jelas haram hukumnya. Bihaisuna ta'alalun fi syara' fa yuharrimuna. Syariat mengatakan halal, mereka mengharamkannya. Ayuharimul alim, atau contohnya seorang ulama yang mengharamkan sesuatu yang halal. Ayuharimul amir, atau pemerintah mengharamkan sesuatu yang halal. Contohnya, maaf, ini tidak bermaksud menyinggung para wanita, tapi hanya untuk memberikan contoh. Menikah lebih daripada satu halal atau haram? Tapi di sebagian tempat pemerintah melarang pegawainya nikah lebih daripada, ya atau tidak? Ibu-ibu setuju nggak? Saya minum dulu kalau gitu, Bu. Bismillah. Musibah ya, Bu ya. Nah, berarti kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini apa namanya? Taib kadzalik. Bentuk bagaimana seseorang itu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ada di antara manusia yang tidak mau makan daging, tidak mau makan sesuatu yang dari hewan, telur nggak mau, susunya nggak mau, dagingnya nggak mau, cuman makan apa namanya? Yang mereka menyebut kaum vegetarian.
Padahal Masya Allah, Allah katakan waja'alna lakumul ardo jami'a, kami jadikan bumi ini untuk kalian. Isi bumi ini untuk manusia. Daging itu halal bagi manusia, tapi mereka tidak mau makan daging, tidak mau makan ikan, tidak mau minum susu, tidak mau makan telur. Itu sama dengan mengharamkan. Jadi makna mengharamkan itu tidak harus berkata saya haramkan ini, tidak, tapi dia tidak mau memakan sesuatu yang halal tanpa ada sebab yang syar'i, itu dianggap mengharamkan. Kecuali ada sebab syar'i. Kenapa nggak mau makan telur? Saya alergi, menurut dokter nggak baik bagi saya. Itu bukan mengharamkan, ada sebab syar'i. Fahim dong? Nah, kadalik. Demikian. Fayuti'uhun nas, akhirnya manusia mengikuti mereka. Wa hum ya'lamun annahu halal, padahal manusia tahu itu hukum asalnya adalah halal. Lakin yuti'unahu fit tahrim, tapi mereka mentaati pengharaman yang dilakukan oleh para ulama karena takut dan semisalnya. Wa misalu annallaha ahalla aklal hubz fayaquluna al khubzu haram alaikum dinan fala taqulu tadinan wa yuharrimunahu li ajli dhalik fa in ata'um kana dhalika ta'atu lahum fi tahrimi ma halallahu fa huwa musyrik. Contohnya Allah menghalalkan al-khubzu. Tahu khubzu Ibu? Roti yang tipis itu. Biasanya dimakan sama yogurt kalau orang Arab. Roti yang tipis yang di Arab itu Ibu, kalau kena angin sebentar aja jadi keras dia. Namanya khubz. Bisa dimakan pakai daging, bisa dimakan pakai yogurt dan sebagainya. Namanya khubz. Itu kan halal. Tapi di antara syekh-syekh sufi mengatakan jangan makan khubz. Jadikan bagian daripada agama. Kalau kamu mau sampai kepada derajat ma'rifat, jangan makan khubz. Maka mereka nggak mau makan. Berarti mereka mentaati ulama dengan cara mengharamkan yang dihalalkan oleh musyrik. Nggak? Musyrik. Jatuh dalam perbuatan syirik. Nah, kan ada sebagian orang, Masya Allah, datang kepada seorang tuan guru, dia berkeluh kesah tentang rumah tangganya. Tiba-tiba tuan guru berkata, kuncinya jangan makan pisang 40 hari. Apa hubungannya coba Ibu? Tahu pisang 40 hari Ibu? Pisang yang kecil-kecil itu loh. Nah itu. Jangan makan pisang itu kalau kamu mau suamimu bisa taat kembali. Kalau kamu makan, ini kan syirik ini. Pisang itu halal hukumnya. Tidak ada para ulama yang menyebut, tidak ada nas dari Quran maupun hadis yang mengharamkannya, tidak ada. Nah, uang itu halal atau haram Ibu? Uang hukumnya apa? Halal. Gambar hukumnya haram atau halal? Gambar makhluk, Ibu perhatikan, gambar makhluk hidup haram atau halal? Lah kalau uang ada gambar makhluk hidupnya, halal atau haram? Coba Ibu, halal atau haram? Nggak ada ulama yang mengatakan haram, nggak ada. Menggunakan uang itu untuk alat jual beli tidak haram. Faham? Tapi kalau Ibu tempel di dinding supaya kelihatan gambarnya itu, ini yang haram. Karena haramnya dari sisi apa? Gambar makhluk hidupnya. Tapi sebagian orang sekarang sudah mengatakan haram menggunakan uang kertas. Mulai kemudian kita kembali kepada yang sunnah. Benar maksudnya, kembali menggunakan dinar dan nggak mau lagi pakai uang kertas dan sebagainya. Tapi ini salah tempat, tidak sesuai dengan keadaannya. Dia nggak boleh mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fahim kan? Kain yang bergambar atau kain yang bercorak, kalau gambarnya gambar makhluk hidup, boleh nggak Ibu dipakai untuk baju dan sebagainya? Boleh tidak? Kalau dibuat keset, boleh nggak? Boleh. Berarti ternyata tingkat keharaman sesuatu juga ditinilai dengan syariat. Buktinya Nabi pernah melihat Aisyah itu memakai tirai yang ada gambar burungnya. Maka Nabi memerintahkan agar diturunkan. Lalu oleh Aisyah dibuat untuk alas kaki. Nabi tidak melarangnya, karena tempatnya di tempat yang hina, di bawah. Faham maksudnya Ibu? Nah, ini contoh. Jangan sampai kita mengharamkan dengan gampang. Ya, sebagian kaum muslimin pada hari ini tidak mau minum soft drink. Kalau alasannya karena kesehatan, makul. Masalahnya mengatakan haram. Ditanya kenapa haram? Jawabannya gampang. Produknya Yahudi. Hanya karena produk Yahudi lalu dikatakan apa? Haram.
Nah kalau begitu keadaannya, bagian yang mana di negeri kita ini yang bukan produk Yahudi, Bu? Bagian yang mana yang bukan produknya orang kafir? Mobil produknya orang kafir semua. Orang Islam nggak ada yang memproduksi mobil. Sepeda motor produksinya orang, sampai sepeda ontel juga produksinya orang kafir. Sendalnya ibu produksinya siapa? Ya Ustaz, ini produksi asli nih Cibaduyut. Nah, lemnya dari siapa? Yahudi. Saya mau transfer pembeliannya, transfer uangnya menggunakan bank-bank yang itu produknya. Masya Allah, kalau kita mengharamkan hanya karena sebab alasan produknya Yahudi, ya kita jangan hidup di fanosnya ibu sekalian. Nah, makanya kita nggak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak jelas nasnya. Au tahlil ma harrama, sebaliknya kata beliau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, yakni ahallu ma yu'lamu anna Allah harramahu, menghalalkan yang jelas-jelas dikatakan oleh Allah haram. Haramallahu al-khamra, misalnya Allah mengharamkan apa? Khamr. Apa itu khamr? Minuman yang apakah hanya minuman saja? Al-khamru itu artinya kullu, segala sesuatu. Idza syarabahu rajulun, kalau seorang itu meminumnya, askara aklu, akalnya itu hilang, tertutupi. Jadi setiap yang memabukkan disebut dengan khamr. Berarti tidak hanya minuman yang kita kenal dalam bentuk cair, tidak. Tapi kalau bentuk obat-obatan yang memabukkan juga disebut dengan khamr. Al-hasis, hasis itu ganja. Memabukkan tidak ibu? Wallahu a'lam. Gitu ya bu. Jelas dia memabukkan dan dia menimbulkan ketagihan. Ini hukumnya apa? Khamr. Lihat pemuda-pemuda mulai protes mengatakan ganja itu, ada yang membela ganja, katanya ganja ada manfaatnya. Kita katakan ya, setiap yang diciptakan oleh Allah ada manfaatnya. Jangankan ganja, maaf, baul, tahu baul ibu? Air kencing ada manfaatnya enggak? Ada. Air kencing ada manfaatnya kan ibu? Akan tetapi apakah halal atau haram? Haram. Tidak mesti setiap sesuatu yang mengandung manfaat kemudian dikatakan halal, tidak. Kadang Allah mengharamkan sesuatu itu karena mudaratnya jauh lebih banyak. Khamr itu ada manfaatnya, tapi kemudaratan yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Maka diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Haramallahu al-khamra fa'allahu ulama aw ahallahu umara, faman atal aliman aw amiran fi i'tiqadi anna al-khamra halalun wa huwa ya'lamu anna haramun wa anna Allah harrama faqad ittakhadahu rabban min dunillahi jalla wa ala. Barang siapa mentaati ulama ataupun umara yang menghalalkan khamr yang hukumnya haram, sembari berkeyakinan dia halal baginya karena fatwa ulama atau umara, sesungguhnya dia telah menjadikan ulama dan umara itu Rabb selain dari Allah Jalla wa'ala. Di zaman sekarang khamr sudah banyak modifikasinya, dan itu tetap hukumnya apa? Haram. Termasuk khamr ini anggur cap orang tua itu termasuk khamr. Nggak boleh untuk campuran apa itu namanya? Jamu, nggak boleh. Nggak boleh bunda sekalian. Ya. Nah, apa sih khamr itu? Lebih jelasnya kata Umar, khamr itu perasan segala macam buah. Bisa gandum, bisa kurma, bisa anggur, segala perasan buah yang disimpan dalam kadar waktu tertentu kemudian berubah sifatnya, maka disebut dengan apa? Khamr. Kayak ibu kalau bikin jus mangga kemudian disimpan lalu berubah masam, berubah menjadi sesuatu yang terasa sengir dan semisalnya, itu menjadi khamr. Hati-hati ya. Nah, arak masuk khamr atau bukan? Iya, arak masuk apa? Khamr. Apa namanya bahasanya ibu? Biasanya untuk masak itu apa namanya itu? Hah? Begitulah. Itu dia. Itu nggak boleh, itu hukumnya khamr. Haram hukumnya. Semua yang semisal itu khamr. Terus apa? Rum. Rum itu memabukkan tidak ibu? Kalau dimakan banyak memabukkan atau tidak? Ya kalau memabukkan maka dia hukumnya apa? Khamr. Nah, dan hal-hal yang semisal daripada itu.
Fa bi hadzal bab hukmun wa syartun fal hukmu qawlu fi akhiri faqad takhadahum arbaban wa huwa juz'un syart wa syartu qawlu man ata'al ulama wal umara. Jadi pada bab ini ada bab yang menjelaskan tentang hukum dan syarat. Apa hukumnya? Hukumnya ucapan faqad takhadahum arbaban. Apa syaratnya? Man ata'al ulama wal umara. Siapa yang mentaati ulama dan umara pada perkara yang menyelisih syariatnya Allah, berarti dia telah menjadikan ulama dan umara itu sebagai apa? Rabb selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wal arbab. Apa itu arbab? Arbab jamak dari Rabb. Jamak dari Rabb. Apa itu Rabb? Rabb dan ilah itu dua lafaz yaftariqani idajtama. Kalau dikumpulkan jadi satu, maka dia maknanya berbeda. Tapi kalau dipisahkan, ya jelas Rabb itu adalah ilah. Ilah itu adalah Allah Ta'ala. Rabb itu artinya as-sayyidul malikul mutasarrifu fil amri. Sayyid atau malik yang mutasarrif fil amri. Apa artinya itu, Ibu? Sayyid atau tuan atau malik atau raja yang dia berkuasa mengubah-ubah segala perkara sekehendaknya. Itu disebut dengan, nggak mungkin manusia, pasti Allah Ta'ala yang bisa mengubah siang menjadi malam, kemudian kebalikannya, yang bisa mengubah yakni bencana menjadi musibah menjadi barakah. Itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau sebaliknya, nikmat menjadi bencana. Itulah Rabb, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilah, sedangkan ilah itu artinya al-ma'bud. Ilah itu artinya sesuatu yang diibadahi. Saya ulangi, Rabb itu maknanya zat yang berkuasa memaling-malingkan sesuatu. Ilah artinya sesembahan atau sesuatu yang diibadahi. Pertanyaan berikutnya buat ibu-ibu, ibadah itu apa? Ini sudah pembahasan di awal-awal nih, Bu. Bab 1 kita udah bahas apa itu ibadah. Ibadah itu apa, Ibu? Sahih. Segala perbuatan yang disukai oleh, sempurnakan. Siapa yang bisa menyempurnakan? Apa itu ibadah? Sebutan untuk segala sesuatu yang disukai dan diridhoi oleh Allah, min qaulin au fi'lin, berupa perkataan maupun perbuatan anggota badan, zahiratan wa batinatan, baik terang-terangan maupun yang tersembunyi, disebut dengan ibadah. Berarti tawakal masuk dalam kategori ibadah. Ta'ah itu termasuk kategori ibadah. Ketaatan termasuk kategori ibadah. Penulis ditanya, apa sih beda antara ilah dengan Rabb? Apa bedanya ilah dengan Rabb? Seperti firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 80, "Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun." Wala ya'murukum, dan dia tidak memerintahkan kalian an tattakhidu, agar kalian itu menjadikan al malaikah, para malaikat, wan nabiyyin, dan nabi-nabi, arbaban, sebagai apa? Rabb. Aya'murukum, apakah dia memerintahkan kalian bil kufri, terhadap suatu perkara kekafiran, ba'da id antum muslimun, setelah kalian itu menjadi seorang muslim. Di ayat yang lainnya surah At-Taubah 31 Allah mengatakan, ittakhadhu akhbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta dan rahib-rahib mereka rob selain daripada. Apa itu rob? Ma makna rububiyah? Kalau begitu apa artinya rububiyah di sini? Ar-rububiyah bi makna al-uluhiyah. Kalau dalam ayat ini, maka makna rububiyah di sini adalah maknanya uluhiyah. Makin bingung sudah ibu-ibu ini. Ya, Bu ya. Makna Rabb di sini berkaitan dengan masalah peribadatan. Jadi ketika mereka ditaati, sedangkan apa yang ada pada mereka itu sesuatu yang menyelisih dari syariat, mereka itu berarti mentaati Rabb selain
Allah Ta'ala. Makanya dicontohkan dalam buku Anda itu, Adi bin Hatim, di saat Nabi membacakan ayat ini, maka Adi berkata, inna lasna na'budum, kami, ini ketika Adi masih, dulunya ketika dia belum masuk Islam, dia mengatakan, orang-orang kami dulu, nggak ada kok yang menyembah pendeta, nggak ada kok yang menyembah rahib, nggak ada yang sujud sama rahib, pendeta, nggak ada. Fa'adiyu fa'ima min kalimati arbaban al-ibadah. Kenapa? Karena Adi memahami makna Rabb di sini artinya sujud, ruku, menyembah. Tapi Nabi SAW mengatakan, alaisa yuharrimuna, tidakkah kalian menjumpai mereka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Lalu kemudian manusia mengikutinya. Kata Adi, kalau itu benar. Kata Nabi, kalau begitu mereka telah menjadikan pendeta-pendeta itu Rabb selain Allah. Nah, ini peringatan buat kita itu. Kita sering menjadi fanatik kepada seseorang. Ini nasihat buat ibu-ibu, nggak boleh fanatik, taklid kepada orang per orang, itu nggak boleh. Siapapun mereka itu, tidak itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak itu Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, apalagi selainnya. Ibu nggak boleh fanatik kepada Abdurrahman, Nur Komari, Rafi'i, nggak ada. Siapa mereka ini? Faham maksudnya ibu? Nah, bolehnya ditimbang, ucapannya ditimbang dulu. Ini perkataannya sesuai syariat enggak? Kalau perkataannya menjadi syariat, ya tinggalkan saja. Kita hidup di satu negeri di mana sebagian manusia fanatik kepada madhab Syafi'iyah. Bahkan mayoritas orang di negeri kita ini mengatakan madhabnya apa? Padahal ketika ditanya siapa Imam Syafi'i, enggak tahu. Kitab tulisannya apa, enggak paham. Apa, dari mana kamu dapatkan ucapan Imam Syafi'i? Katanya, walhasil mereka tidak punya ilmunya. Nah, ini termasuk menjadikan Rob selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya pernah menjumpai seseorang ketika selesai sholat subuh, dia sujud sahwi 2 kali. Ketika teman-teman sudah pergi semuanya, saya berhajat dengan dirinya untuk berbicara. Awalnya ia keberatan, tapi saya katakan, saya ada hadiah buat Anda. Kemudian dia tertarik, hadiah apa itu? Saya buka buku, tapi saya ingin bertanya 2 perkara. Perkara yang pertama saya tanyakan nama dia siapa, lalu dia sebutkan. Perkara yang kedua saya bertanya mengapa dia sujud sahwi. Maka dia berkata, saya menjumpai imamnya tidak kunut. Imamnya tidak kunut, maka saya sujud sahwi. Lalu saya tanya, seseorang itu disebabkan untuk sujud sahwi, apa sebabnya? Dia berkata, kalau gitu 3 dong pertanyaan Anda. Lalu saya katakan kepada dia, kalau boleh lebih saya minta lebih. Akhirnya dia pun mengizinkan. Kata dia, sebab-sebab sujud sahwi itu kalau seseorang meninggalkan perkara yang wajib di dalam sholat bukan dengan sengaja. Lalu saya tanya, lalu Anda tadi tidak berkunut sengaja atau tidak? Dia mengata, ya karena ngikuti imam dan sengaja saya lakukan karena ikut imam. Berarti harusnya bukan sujud sahwi. Harusnya bagaimana ibu? Diulang sholatnya karena sholatnya batal. Kan sujud sahwi itu terjadi karena seorang itu melakukannya karena lupa. Faham ibu? Nah, lalu kata dia selanjutnya, ya kan ini saya terpaksa. Baik, kalau saya terpaksa, hukum kunut apa? Maka dia mengatakan wajib. Lalu saya tanya, ulama mana yang mengatakan wajib? Dia berkata Imam Syafi'i. Kebetulan saya bawa iPad, ada kitab Al-Um. Ini ada kitab Al-Um. Colong cari halaman berapa. Kalau Anda nggak bisa, saya akan carikan, sebutkan aja, nanti saya bacakan bahasa Arabnya. Dia tidak bisa juga. Lalu kata dia, mazhab Syafi'i. Lalu saya tanya lagi, mazhab Syafi'i yang mana? Imam Nawawi, kitab Majmu' Syarhul Muhadzab ada dalam buku saya, ada dalam iPad saya. Mau kitabnya Ibnu Katsir juga ada dalam buku saya. Dia yang bermazhab Syafi'i. Ulama yang mana yang kau inginkan dari Imam Syafi'i? Karena tidak ada satu ulama Syafi'iyah pun yang mengatakan kunut itu wajib, tidak ada. Seluruh ulama Syafi'i hanya mengatakan kunut itu cuma mustahab atau sunnah muakkad. Enggak sampai derajat apa ibu? Wajib. Lalu dia mengatakan guru saya. Loh, guru kamu dari mana dapatnya? Ya katanya. Lalu saya katakan dengan ayat ini. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka dahulu, orang di zaman Nabi dikatakan Allah telah menjadikan rahib, pendeta, ulama mereka sebagai Tuhan-Tuhan, Rob selain Allah Ta'ala. Dia berkata seperti Adi bin Hatim, oh kami tidak menyembah ulama kami. Lalu saya katakan, tidakkah engkau mengambil sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentangnya kamu katakan halal, padahal Allah tidak mengatakan halal, atau Allah tidak mengatakan haram, engkau mengharamkannya? Lalu saya katakan kepadanya,
itu tidak benar. Nah, ini gambaran kecil apa yang bisa kita ambil faedah ibunda sekalian. Ternyata bahwa banyak di antara manusia itu ketika beragama, ternyata cara beragamanya karena ikut-ikutan. Sampai di sini belum mengapa. Yang jadi permasalahannya ketika datang nas yang jelas dan sharih kepada dirinya, dia tolak. Ini jadi masalah. Taklid itu boleh nggak, Ibu? Umat, taklid itu boleh atau tidak? Jangan-jangan ibu-ibu nggak tahu taklid itu apa? Taklid itu apa, Ibu? Taklid itu mengikuti seseorang tanpa mengetahui apa? Dasar hukumnya. Menyandarkan urusannya kepada seseorang, dia nggak tahu. Pokoknya begitu. Kalau kata orang Jawa, wis pokoi, gitu ya. Nah, maka ibunda sekalian, rahimani wa rahimakumullah, taklid itu ada dua, ada yang mubah dan ada yang haram. Taklid itu mubah bagi orang yang tidak punya ilmu alat. Orang di kampung-kampung, di desa-desa baca tulis nggak bisa, suruh ngafal Al-Fatihah aja 3 bulan baru hafal Al-Fatihah nih, Bu. Dan saya mengalami ini. Kami pernah mengajarkan surat An-Nas kepada suku Sakai di di Sumatera. Itu Masya Allah, berbulan-bulan baru hafal. Qul a'udzu birabbin nas, hafal hari itu. Selesai sholat kita suruh ngulang, lupa. Yang diingat sama dia, ini waktunya untuk bikin baju dari kulit dari kulit kayu. Nah, manusia kayak begini dia taklid. Taklid dalam keadaan seperti ini, dan mengapa? Kita dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis taklid, iya toh? Hadis ini sahih menurut siapa? Imam Bukhari. Menurut siapa? Imam Muslim. Menurut siapa? Albani. Kan begitu, Ibu. Taklid yang seperti ini boleh. Yang nggak boleh ketika datang penjelasan nas Quran maupun sunnah kemudian dia tidak mau mengikuti nas itu, ini taklid yang haram. Ketika sudah diterangkan kunut dalam salat subuh itu nggak wajib, ini alasannya, ini dalilnya, ini ucapan bahwa, lalu tetap berpendapat enggak, tetap saya memilih perkataan guru saya. Ini yang telah dianggap menjadikan Tuhan selain Allah. Hati-hati, taklid yang seperti itu bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam perbuatan syirik. Oke, Ibu. Kan kadang demikian, orang-orang diberitahu, kamu masih kecil, kamu baru kemarin sore. Padahal kita sudah bacakan ayatnya, hadisnya, dan semisalnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisa. Berarti hadis ini jelas, maaf. Hal ini telah menunjukkan kepada kita sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala sebagai dalil pertamanya. Yusiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir saja diturunkan oleh Allah hujan dari langit berupa batu-batuan. Hampir saja Allah turunkan hujan batu dari langit kepada kalian. Ketika aku berkata, Rasulullah bersabda, kalian lawan dengan berkata, tapi Abu Bakar dan Umar berkata. Faham maksudnya, Ibu? Ucapannya Nabi dilawan dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar aja, itu nggak boleh. Apalagi yang selainnya. Dahulu ada seorang lelaki yang dinasihati oleh sahabat Zaid bin Sabit. La tatrukun nisa'ukum lailan. Jangan ketuk pintu rumahmu di tengah malam. Maksudnya kalau ada orang safar, dulu kan belum ada alat komunikasi, Ibu. Nabi melarang kaum muslimin itu kalau pulang tengah malam diketuk pintu rumahnya, nggak boleh. Ditunggu sampai subuh baru diketuk. Itu syariat. Tapi lelaki ini mengatakan, la atruku baba imraati, aku tetap mau ketuk rumahku sendiri, kata dia. Ya, kemudian Zaid bin Sabit berkata, wallahi demi Allah, ma astadillu fi atrafi kana baini wa bainaka fi atrafi wahidatin baini wa bainaka. Sampai kapanpun aku enggak mau lagi duduk satu atap dengan kamu. Gara-gara dia menolak hadisnya Nabi. Ternyata dibuktikan oleh Allah. Maaf Ibu. Lelaki ini tidak lama kemudian dia safar, pulang tengah malam, Allah hukum. Apa hukumannya? Dia jumpai naudzubillah wanitanya atau istrinya berbuat nista dengan orang lain. Itu hukuman orang menentang apa? Menentang apa, Ibu? Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mengalami ketika di Jogja. Kami pakai celana yang cingkrang, kemudian diejek di masjid ini, Ibu. Dia jadi panggil, Mas, ini Mas, di Jogja ini lagi musim panas, kok pakai celana di atas, nggak akan banjir Jogja Mas, begitu. Lalu saya bacakan hadisnya,
Saya bacakan ketika itu di di daerah Kaliurang, di masjid tertentu. Tapi dia mengatakan, itu kan hadis. Hadis itu juga belum tentu benar kok, kata dia. Kami pun berkata, mudah-mudahan Allah memaafkan dosa saya dan dosa Anda. Dia keluar naik motor, baru berjalan beberapa meter, tabrak oleh sepeda motor dari arah samping yang kencang, patah kakinya. Sejak saat itu maka celananya di atas. Lalu saya kunjungi bersama teman saya, lihat ini hikmahnya pakai celana di atas mata kaki. Ketika menolak apa itu, Ibu? Hadis Nabi SAW. Nah, jadi nggak boleh kita itu mempertentangkan syariatnya Allah dengan sesuatu yang datang dari selain syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada di muka bumi ini manusia yang bisa keluar dari syariatnya Allah. Faman ittaqada anna ba'dhan nasi yasi'ul khuruj an syariatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Barang siapa menganggap ada manusia yang boleh keluar dari syariatnya Rasulullah dalam makom yang tertentu, dia kafir hukumnya. Karena ada orang beranggapan, oh kalau manusia pada tingkatan tertentu udah nggak pakai syariat lagi, kan begitu ya Bu ya? Karena ada kelompok yang mengatakan manusia itu tingkatannya syariat, ma'rifat atau hakikat, kemudian ma'rifat. Syariat, hakikat, ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, kata mereka, sudah nggak pakai syariat. Agamanya menurut akalnya. Sehingga kalau sholat menurut dia, sudah sholat, sudah. Berangkat dulu ketemu dia main catur, sudah sholat Pak, udah sholat. Pulang dari sholat duhur masih di situ, sholat asar pulang masih ditanya sudah sholat, sudah. Ketika kapan sholatnya? Lalu dia berkata, beda sholat saya dengan Anda. Subhanallah. Kita itu kalau sholat pakai ruku dan sujud, kalau dia pakai skakster itu, Ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini contoh. Hadal hadis rawal Imam Muhammad bi isnadin sahih wa isnadu an Abdul Razzaq an Ma'mar an Taus an Ibnu Abbas aw nawi dzalika faqad dzakara isnadu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi mawdi' fil fatawa binasi fadzakal isnadul wal matan ghalibul ladina kharaju kitabut tauhid qalu inna hadzal athar la aslahu bi hadzal lafzi. Yang jelas dia menjelaskan bahwa ini adalah hadis yang sanadnya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di sanadnya sahih. Riwayat ini menjelaskan dengan tegas ancaman manusia menolak sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Abu Bakar pernah berkata, langit mana yang aku harus bernaung dan bumi mana yang aku harus berpijak bila aku menjumpai perkataan Rasulullah kemudian aku tinggalkan begitu saja. Sampai-sampai Imam Syafi'i, ia pernah berkata ketika dia menyampaikan sebuah sunnah, kemudian muridnya berkata, wahai imam, ya tentang sunnah yang berbunyi al-haya'u minal iman, rasa malu bagian daripada apa? Iman. Kata muridnya, wahai imam, apakah engkau akan mengamalkan hadis ini? Maka wajah Imam Syafi'i memerah, sembari berdiri dia berkata, apakah engkau melihat aku menggunakan pakaian para pendeta dan keluar dari gereja? Faham maksudnya Ibu? Apa maksudnya? Saya bukan Tuhan selain Allah. Saya bukan pendeta-pendeta yang berbicara mengatasnamakan Allah tanpa dalil. Maksudnya demikian, artinya menolak sunnah Nabi itu berbahaya. Dan sekarang itu kan manusia kalau ditunjukkan dulu sunnah Nabi, apa katanya? Cuma sunnah. Sahih? Ya. Suaminya diberitahu, suamiku pakai jenggot, atau suaminya berjenggot, malah ibu-ibu yang berkata, kenapa pakai jenggot? Suaminya bilang sunnah, istrinya bilang cuma sunnah. Nggak boleh. Jenggot ini hukumnya apa, Ibu? Jenggot hukumnya wajib atau sunnah? Iya, jenggot itu sunnah yang hukumnya wajib. Jenggot itu sunnah yang hukumnya wajib. Makanya ibu-ibu suaminya suruh pakai jenggot. Walaupun cuma 5 lembar nggak apa-apa. Tetap dibiarkan panjang jenggotnya. Kan itu contoh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh ditolak. Nggak boleh ibu mengatakan kalau Abi berjenggot jangan dekat-dekat saya. Wah, nggak boleh. Khawatir nanti turun hujan batu. Ya. Hujan batu. Wallahu a'lam bishawab. Taib kadzalik. 6. Celana cingkrang itu sunnah atau wajib ibu-ibu? Iya, celana cingkrang hukumnya celana cingkrang itu sunnah yang hukumnya apa? Wajib. Maksudnya minimal di mana Ibu kain itu? Iya. Jangan melewati mata kaki. Ya enggak harus tinggi-tinggi enggak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Makanya suaminya ibu-ibu sampai di rumah celananya dia apa? Disunnahkan gitu ya. Disunnahkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wa wajah. Kemudian sekalian rahimani wa Allah, saya tutup penjelasan yang terakhir ini tentang kisah yang lainnya
ketika Abdullah ibnu Umar menyebutkan ada ucapan Rasulullah yang berkata, idastaiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmisu aidihi fi ina'in, jangan dimasukkan tangannya langsung ke dalam bejana, hatta yaksila salasa mar, sampai dicuci 3 kali. Tiba-tiba lelaki itu berkata, ketika Ibnu Umar mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena orang tidur itu tidak tahu di mana tangannya tidur. Tiba-tiba lelaki berkata, awa amma adri aina batat yadai, tangan-tanganku sendiri ya saya tahulah di mana tidurnya. Kan model orang kayak begini banyak ya Bu ya, menolak sunnah. Ternyata Abdullah ibn Umar mengatakan, ihdar, hati-hati dengan ucapanmu. Dia mengatakan, la, alil yakin, enggak, pokoknya saya percaya saya bisa tahu di mana tangan saya tidur. Qaddarallah, esok malamnya bangun subuh, berkumpul manusia di rumahnya, naudzubillah min dalik, maaf, ini dalilnya hanya saya sampaikan, faqad dakhala diraihi ila duburih, masuk sampai setengah dirok ke dalam duburnya, tangannya itu. Itu hukuman bagi orang yang apa? Menolak apa? Sunnahnya Nabi SAW. Jadi jangan sampai kaum muslimin menolak sunnahnya Nabi. Sunnah makan sambil duduk, sunnah makan menggunakan tangan yang kanan, sunnah ketika mau masuk rumah apa? Bersiwak kalau ada. Ini nasihat buat ibu-ibu, saya sudah sering sampaikan. Nanti kalau ibu-ibu bikin rumah, usahakan di depan rumah itu ada tempat khusus untuk apa? Bersiwak. Karena kebiasaan Nabi itu sebelum masuk rumah apa? Bersiwak. Bersikat gigi, Bu. Sikat gigi, bukan cuci kaki, sikat gigi. Sunnahnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Naam kadzalik. Jangan ditolak, ya. Sunnahnya menunggu makanan agak apa terasa agak dingin, tidak boleh makan dengan keadaan panas. Karena justru kebanyakan ibu mungkin kalau makan cari yang panas. Jangan begitu, dibiarkan dingin sejenak, hangat-hangat begitu, itu boleh. Naam kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Sunnah yang lainnya misalnya memakai minyak wangi. Ketika ibu-ibu di rumah pakai minyak wangi, itu sunnah. Di depan suaminya pakai minyak wangi, itu sunnah. Taib. Sunnah bagi wanita di hadapan suaminya bersolek. Wanita itu di depan suaminya rajin-rajin bersolek. Kalau ada orang berkata, loh wanita yang suka bersolek itu baik atau buruk? Kalau dia bersoleknya untuk suaminya, baik. Tapi tidak boleh berlama-lama di depan apa ibu? Karena ada jenis wanita, Masya Allah, solekannya setengah jam. Habis selesai bersolek, adzan, mengeluh dia. Nah, kata enggak boleh, nah kata Jadi menurut sekalian ya bersolek yang wajar boleh dan itu disunnahkan. Di antara termasuk perkara yang sunnah, menyegerakan tidur di waktu malam, bangun di tengah, dan banyak lagi hal-hal yang sunnah jangan diremehkan walaupun perkaranya dianggap kecil. Seperti sunnah makan mendahulukan buah dibandingkan yang lainnya. Ibu kalau makan sunnahnya buah dulu, jangan dibalik. Orang Indonesia kan kebalik, buah di belakang ya Bu ya. Jadi yang benar itu makan itu buah, kemudian daging, kemudian baru selainnya. Ya kalau kita mau makan nasi lauknya ayam, itu yang benar makan buah dulu, kemudian makan ayamnya, baru nasinya. Kalau kita kan enggak ya Bu ya. Nasi campur buah, campur. Nah, wajar kalau kemudian ya apa namanya? Naam kadzalik. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu, sampai di sini dulu sedikit yang mampu saya sampaikan. Kelanjutan bab ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.